Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, para jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Dengan tidak henti-hentinya kita bersyukur kepadanya, karena Allah tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan juga nikmat-nikmat lainnya yang kita nikmati itu semuanya, kata Allah, fabi ni'matim minallah. Semuanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita disuruh untuk memperbanyak syukur. Syukur itu apa? Syukur itu adalah ungkapan terima kasih kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan nikmat sehat oleh Allah, lalu kita diberikan kesempatan, dan kesempatan itu tidak kita sia-siakan tentunya. Kita berkumpul fantadirus shalah ba'das shalah. Kita berkumpul barang sejenak, yaitu setelah kita mengerjakan ibadah salat dan sembari kita menunggu waktu salat. Artinya kita sudah melaksanakan salat berjamaah fardu maghrib. Untuk menunggu fardu isya berjamaah, maka kita isi dengan tausiah atau tazkirah, dengan kajian-kajian apa yang ada di dalam Al-Qur'anil Karim. Bapak jamaah rahimakumullah, salah satu ayat di dalam Al-Qur'an di mana manusia ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah telah membagi kepada 3 orang golongan. Siapa mereka itu disebutkan di dalam ayat ini, yaitu pada surah Fatir, ayat yang ke-32. Bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa aurasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Di dalam surah Fatir itu adalah surah yang ke-35. Jadi mufassir hadis itu menjelaskan, mufassir Al-Quran itu menjelaskan 3 golongan yang dimaksud apa, siapa itu. Yang pertama adalah golongan
atau hamba Allah yang disebut zalimul linafsi. Yang dimaksud dengan golongan 3 itu, yang pertama adalah golongan yang disebut dengan zalimul linafsi. Apa golongan yang disebut dengan zalimul linafsi? Adalah golongan yang menganiaya dirinya sendiri. Kenapa disebut menganiaya dirinya sendiri? Disebut menganiaya dirinya sendiri dikarenakan satu, disebut dengan zalimul linafsih itu adalah zalim kepada dirinya. Allah telah memerintahkan kepada kita, Allah telah memerintahkan kepada diri kita, Allah dan Rasulnya telah memerintahkan kepada diri kita untuk kita menjalankan ibadah, untuk kita menjalankan sholat 5 waktu, dan perintah-perintah yang lain yang diwajibkan kepada kita. Karena syariat itu mengandung atau terdiri 2 hal. Apa yang 2 hal itu? Yang pertama adalah syariah itu mengandung perintah. Maka segala perintah yang diwajibkan kepada diri kita, tentunya kita harus wajib untuk menjalankannya dan tidak boleh meninggalkannya. Itulah disebut dengan perintah. Yang kedua, syariah itu mengandung sebuah larangan. Artinya ada sesuatu yang diharamkan kepada kita yang tidak boleh kita lakukan. Apakah pada saat kita mencari rezeki, mencari nafkah? Apakah kita pada saat kita begawi atau bekerja? Atau pada saat yang lain dan posisi apapun kita? Maka larangan itu tidak boleh kita langgar. Nah, itu disebut dengan syariah. Nah, itulah yang disebut dengan syariah, yang umat manusia, hamba-hamba Allah yang beriman, maka dia harus taat dengan perintah. Yang kedua, menjauhi larangan itu. Akan tetapi dari ayat yang ulun bacakan tadi, yaitu 3 golongan yang disebutkan. Yang pertama disebut zalimul linafsi. Ada golongan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu, yang sudah tahu perintah, yang sudah mengerti, yang sudah mafhum tentang perintah. Akan tetapi perintah itu tidak dijalankan. Ada yang tahu tentang larangan, akan tetapi yang larangan itu yang seharusnya ditinggalkan, dihindari, dibuang jauh-jauh, akan tetapi larangan itu malah itu yang dikerjakan. Nah, itulah yang disebutkan ketika manusia itu tidak mau mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa yang telah dilarang oleh Allah kepada diri kita, akan tetapi tetap aja digawi, jar bahasa Banjar, tetap aja dikerjakan. Itulah yang disebut dengan zalimul linafsi. Orang yang zalim kepada dirinya. Kenapa disebut dengan zalim kepada dirinya? Karena dia sudah tahu perintah, akan tetapi dia tidak mau mengerjakan perintah itu. Sudah tahu itu suatu larangan, akan tetapi larangan itu malah itu yang dikerjakan. Dan ketika ada orang yang semacam itu, itulah yang disebut dengan zalimul linafsi. Lalu banyak gitu. Ada sebagian orang yang punya sikap demikian. Maka Allah itu menyebutkan summa aurasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Dalam beribadah ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Pemaknaan tersebut sudah ulun uraikan tadi. Nah, tapi bagi kita yang duduk di sini tentu tidak ada yang demikian. Karena kita sudah mengetahui bahwa ketika kita menjalankan perintah yang diwajibkan kepada diri kita, yang kita lakukan ini, yang kita harapkan
adalah kita dalam hidup ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah. Kada kegampangan jar orang Banjar. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, apapun yang kita lakukan akan mendapatkan jalan yang terbaik. Itu golongan yang pertama. Lalu golongan yang kedua, karena tadi ada 3 golongan. Lalu golongan yang kedua, siapa yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quranul Karim tadi? Wa minhum muqtasid. Ada sebagian mereka yang disebut dengan golongan pertengahan. Kenapa golongan yang disebut dengan golongan pertengahan itu? Mereka itu adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Ulun ulangi. Kenapa disebut dengan golongan pertengahan? Lalu di Al-Quran itu disebut dengan muqtasid. Karena orang itu menjalankan perintah, taat dia melakukan perintah Allah, akan tetapi dia juga melakukan sebuah keingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias kanan kiri oke. Artinya yang halal dia cari, yang haram pun dia ambil. Nah, golongan itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala golongan pertengahan. Kenapa disebut dengan pertengahan? Menjalankan perintah kepada Allah, akan tetapi larangan tetap dikerjakan. Oleh karena jamaah rahimakumullah, yang ketiga, golongan yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Quran di sini adalah wa minhum sabiqum bil khairat. Wa minhum, dan sebagian di antara kita, wa minhum sabiqum bil khairat. Ada kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk melakukan kebaikan, bahkan mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan. Banyak contohnya. Orang itu mengerjakan kebaikan, sabiqum bil khairat, berlomba melakukan kebaikan, artinya kadang menunggu orang lain. Yang penting kalau namanya kebaikan dan itu suatu perintah, dia kerjakan. Bahkan dia mendahului. Contoh, ketika mendahului yang dimaksud, ada sebuah cerita. Cerita ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang ngarannya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau ini berkata, aku pernah bermalam bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika aku bermalam dengan Rasul, lalu aku bawakan, karena Rasul ingin berwudu dengan keperluan beliau. Jadi pada saat beliau sudah sholat dan beliau sudah melaksanakan ibadah sholat, maka Kak Rabi'ah bin Ka'ab itu berkata kepada Rasul. Lalu Rasul, ketika Rabi'ah bin Ka'ab itu memberikan kode kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rabi'ah itu berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul menjawab, mintalah. Rasul mengatakan, mintalah apa saja yang kamu inginkan. Ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berkata, aku minta agar aku, ya Rasul, satu permintaanku ya Rasulullah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Permintaanmu pada saat ini kita berdua di sini, antara seorang Rasul dan seorang hambanya. Maka Rabi'ah itu berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku meminta kepadamu ya Rasulullah, nanti bisa bersama-sama di sorga. Itu permintaan sahabat itu. Maka setelah beliau mengatakan unek-uneknya yang demikian, kalau bahasa kita, lalu Rasul menguji dengan Rabi'ah itu, lalu apalagi setelah itu, apa yang kamu minta?
Artinya dia orang yang selalu mendahului kebaikan-kebaikan. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa lagi? Maka Rabi'ah itu berkata, itu saja ya Rasul yang ku minta, yaitu saya ingin bersamamu nanti di sorga. Dia tidak meminta harta, dia tidak meminta amalan supaya sugih, supaya kaya. Akan tetapi yang dia minta adalah jauh ke depan, yang disebut dengan alam akhirat. Nanti pada saat dia kembali kepada Allah di alam akhirat itu, siapa lagi yang mau diminta? Gitu. Siapa lagi yang mau dibawa untuk bertukar pikiran? Mumpung dengan ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku minta ini ya Rasul. Aku ingin bersamamu nanti di sorga. Maka tolonglah aku, maka tolonglah, kata Rabi'ah tadi. Ketika Rasul menjawab pertanyaan itu, maka dia menjelaskan. Itulah yang disebut dengan orang yang disebut dengan wa minhum sabiqum bil khairat. Artinya orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Ini satu contoh saja di hadis. Akan tapi kita banyak contoh di sekeliling kita. Banyak contoh di sekeliling kita yang orang berlomba melakukan kebaikan. Yang orang berlomba untuk melakukan kebaikan. Tadi kita, saudara kita, jamaah kita, insya Allah barusan bulik dari umrah ya Pak ya. Bulik baru umrah. Nah itulah yang disebut dengan faminhum sabiqum bil khairat. Artinya orang itu berlomba untuk melakukan kebaikan. Ada rezeki daripada kita gunakan misalnya untuk nukar pajero. Wah itu kan. Nah, umur kita sekian, alangkah baiknya misalnya kita bawa keluarga untuk umrah. Nah itu yang disebut dengan sabiqum bil khairat. Dan sekarang umrah itu sama dengan ketika kita haji. Kenapa disebut dengan ketika haji? Saking banyaknya orang Pak ya, belum hanyar bulik juga, habis dari umrah juga bersama dengan keluarga, dan ulun merasa terkesan benar gitu. Umroh yang keempat terkesan banget. Kenapa? Orang sekarang itu berlomba-lomba banyak benar seperti orang haji sekarang umroh itu. Nah itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa faminhum sabiqum bil khairat. Orang yang senantiasa berlomba-lomba melakukan kebaikan. Mudah-mudahan umroh pian menjadi umroh yang mabrur. Mudah-mudahan pian sekeluarga menjadi apa yang pian lakukan adalah umroh yang mabrur. Nah, banyak perjalanan-perjalanan spiritual. Banyak perjalanan-perjalanan spiritual ketika kita umroh. Kalau kita melihat dari perjalanan sejarah Nabiullah Ibrahim. Perjalanan spiritual ketika seseorang umroh itu, ada orang yang kalau tidak mencium Hajar Aswad rasa kada berumrah, ya kan? Sehingga demikian Rasul itu sudah memberikan petunjuk untuk keselamatan diri kita. Untuk keselamatan diri kita berataan saking banyaknya manusia itu, maka Rasul menyontohkan ketika dia melewati daripada Hajar Aswad itu, maka kita sunahkan Bismillah Allahu Akbar, maka dikecuplah tangan kita. Maka kata Rasul, orang yang melakukan demikian itu sama dengan mencium Hajar Aswad. Karena yang ditakoni orang di kampung itu, pian cium Hajar Aswad berapa kali? Wah, itu. Pian mencium Hajar Aswad 3 kali. Ulun teringat, gitu. Ulun teringat satu kali guru ulun tuh dulu menyampaikan, Rul, ikan berapa kali umrahnya?
berapa ya? Waktu itu 2 kali saya. Coba lihat sejarah Nabiullah Ibrahim. Apa guru? Sejarah Nabiullah Ibrahim itu, ketika Nabi Ibrahim itu ditempatkan di gurun yang tandus itu, maka diabadikan di dalam Al-Quran. Apa kata Ibrahim? Nabiullah Ibrahim itu berkata, inni zahibun ila rabbi syayahdi. Kata Ibrahim, ya Allah, ini sesungguhnya aku zahibun, pergi ke sini ini. Ila rabbi, tidak ada lagi tujuan itu kecuali hanya untuk murah. Maka Ibrahim melanjutkan, dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Maka Ibrahim melanjutkan ayat itu dengan syayahdin. Oleh karenanya ya Allah, kami ke sini, kami di tempat ini tidak tahu arah kemana mau pergi. Karena ini adalah gurun pasir, hanya Engkaulah yang memberi syayahdin, yang memberikan petunjuk. Jadi doa itulah yang ulun pakai setiap umroh. Lalu sholat 2 rakaat di samping Ka'bah itu. Lalu setelah itu, inni zahibun ila rabbi syayahdin. Alhamdulillah, setiap kali setelah tawaf wajib itu, tawaf 1 kali putaran, bisa sampai ke Hajar Aswad dan sampai ke Multazam. Padahal orang banyak gitu. Tapi ulun menggunakan doa yang dibacakan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu dibuang, ketika Nabi Ibrahim itu ditempatkan di gurun yang pada saat di situ tidak ada penduduk lagi. Dia meminta kepada Allah, inni zahibun ila rabbi syayahdin. Sesungguhnya, ya Allah, aku datang ke sini, kada tahu kemana arah tujuan kami. Artinya kami datang ke sini ya Allah jauh dari Indonesia. Mim babalindina Indonesia bait gitu. Kalau askar dipadakan gitu, ya fadl gitu. Daripada kami Indonesia jauh, kada kawa ka masuk gitu. Nah, itulah satu perjalanan spiritual kalau kita lihat dari perjalanan sejarah. Oke. Kita lanjutkan dari ayat tadi, wasabikum bil khairat. Bagaimana kita menjadi orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu usabikum bil khairat. Artinya adalah orang yang senantiasa berlomba-lomba melakukan kebaikan. Setelah Hajar Aswad, sekalipun jauh antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, maka itulah yang disebut dengan multazam. Dan multazam itu, maka Rasul menyuruh kepada kita ketika kita sampai di sana untuk memohon kepada Allah di antara Hajar Aswad dan multazam. Kalau memungkinkan, kalau bisa, maka kita disuruh untuk menempelkan dadanya di Baitullah. Suruh menempelkan dadanya. Dan ulun sempat beberapa kali umroh sempat melakukan itu. Karena itu adalah petunjuk Rasul dan Allah memberikan kemudahan. Nah, itulah beberapa yang disebut dengan perjalanan spiritual kita. Dan perjalanan spiritual kita ini adalah bagaimana kita melakukan sebuah perjalanan ibadah. Dia tidak memikirkan berapa habis dana yang penting kita bertemu dengan Baitullah dan kita bermohon kepada Allah, bermunajah di situ. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua kita berataan. Tapi insyaallah pian sudah umrah berataan. Yang belum umrah mudah-mudahan cepat bisa umrah. Yang belum umrah mudah-mudahan ulun doakan pian, mudah-mudahan pian bisa umrah. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat, bertemu dengan Baitullah, dan kita akan bertemu di Madinah dengan apa yang disebut dengan Raudhah, taman surga gitu.
Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdoa di antara rumah dan mimbar, maka dia akan dikabulkan doanya. Karena rumah Nabi kan di situ, lalu di sebelah raudah itu ada mimbar. Sekarang dipasang di halat itu supaya orang tidak masuk ke mimbar itu. Karena orang berebut mau di situ. Tapi sekarang sudah ada nusyuk ya, nusyuk. Ada aplikasi nusyuk itu yang kita isi, dan insya Allah tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau kita mau ke Raudhah itu tahun lalu, bakal kencangan berkuat-kuatan tulang. Wah, tabrak sana, tabrak sini. Tapi sekarang sudah diatur oleh pemerintah Saudi, kerajaan Saudi, diatur beberapa kelompok itu nanti bergantian. Kalau sudah cukup kira suruh pindah untuk mengganti yang lainnya. Itulah yang disebutkan. Kenapa kita lakukan demikian? Kenapa kita beruyuh-uyuh, berantri, berdesakan, bertawaf? Kenapa? Sabiqum bil khairat. Kita adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semua yang datang ke musala ini untuk berjamaah termasuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut di dalam Al-Qur'an pada surah Fatir ayat yang ke-32, surah Fatir yang ke-35 ayat yang ke-32, dan kita termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang disebut dengan sabiqum bil khairat, bukan muqtasid. Artinya kalau muqtasid itu pertengahan, dia menggawi sesuatu yang baik tapi dia juga menggawi sesuatu yang haram. Dia di pertengahan. Yang halal diambil, yang haram disikat juga. Nah, itu yang bahayanya. Itu yang disebut dengan muqtasid. Sehingga dengan demikian Allah menjelaskan, kalau ada orang yang melakukan demikian, padahal itu adalah perbuatan yang kada baik, tapi mereka menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa demikian? Orang berebut mau ke Hajar Aswad. Lalu di sana ada kojek juga. Ada kojek, Pak. Yang kojeknya itu bebinian, ada lakian. Kalau yang ibu-ibu, berapa Bu? Bu, kada usah pian antri ulun yang jadi kojek kita orang kita juga, yang jadi kojek ke sana orang Banjar. Orang Banjar. Ya Allah ya Rabbi. Lalu ulun takon, sekedar bertakon dengan yang ibu-ibu itu. Lalu saya bilang, kalau pakai ikam berapa? 200. Mahal benar ikam nih. Kasihan orang mau itu macam Pak aja ini kami bukan hanya 2 orang ini aja, kami bertim. Ada tim rupanya, kojeknya ada tim. Jadi mau halangi siapa yang mau masuk ke wilayahnya, sikut sana, sikut sini. Jadi kuat-kuat orang itu. Tapi melakukan demikian adalah kita dilarang untuk menyakiti orang lain. Ingin apa yang kita lakukan itu tercapai, akan tetapi kita melakukannya dengan menyakiti orang lain. Tidak boleh. Oleh karena itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Dalam firman Allah pada surah Kahfi ayat yang 104 itu, 103 itu, dalam firman Allah katakan, wahai Muhammad, akan kuberitahu kepadamu tentang orang yang paling tidak baik perbuatannya, atau orang yang jelek perbuatannya. Siapa mereka itu? Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah
Yang disebutkan orang yang jelek di ayat ini disebutkan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah katakan bahwa yaitu orang-orang, siapa orang yang jelek tadi? Yang disebutkan orang yang jelek itu adalah orang yang telah sia-sia perbuatannya. Orang yang sudah melakukan perbuatan di dunia itu dengan sia-sia. Sedangkan perbuatan yang sia-sia itu mereka menganggap itu adalah perbuatan yang baik. Dia menganggap bahwa yang dia lakukan itu baik, membantu orang. Yang dia lakukan itu baik, membantu orang menurut dia. Akan tapi dia menyakiti orang, kada boleh juga. Allah menyebutkan yaitu orang yang sia-sia itu perbuatannya itu di dalam kehidupan dunia ini, mereka menyangka bahwa mereka berbuat yang sebaik-baiknya, padahal yang dilakukan itu menyakiti orang lain. Itu kada boleh. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka itu? Yang seperti sikapnya yang seperti itu siapa? Allah menyebutkan ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Siapa mereka itu? Orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kenapa disebut dengan ingkar kepada Allah? Sini sebutkan kafaru bi ayatillah. Dia kada percaya. Dia tidak percaya dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Padahal Al-Quran sudah mengatakan tidak boleh kita melakukan satu perbuatan yang demikian, karena kita menyangka perbuatan itu adalah perbuatan baik, dapat duit 100 real gitu kan. Satu kali antar gitu. Dia menyangka itu baik, padahal itu tidak baik. Dan orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kafaru bi ayatillah, ingkar dengan ayat-ayat Allah. Sudah tahu bahwa itu perbuatan yang tidak baik, akan tapi tetap digawi, tetap dikerjakan. Itulah yang disebut dengan kafaru bi ayatillah. Orang yang ingkar dengan bunyi ayat di dalam Al-Quran tadi. Yang kedua, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak baik itu adalah di samping dia tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, dia waliqaihi. Waliqaihi itu artinya adalah dia mengingkari bahwa tidak ada alam akhirat, itu tidak ada. Kalau sudah mati, mati aja sudah. Tidak ada siksa kubur, kan sudah sekarang begini orang. Tidak ada siksa kubur, tidak ada apa. Itu ilusi halu aja. Masya Allah. Itulah yang kalau kita tidak punya dasar agama, makanya tentu kita punya kewajiban. Apa kewajiban itu? Adalah anak-anak kita. Anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita itu mengerti, bagaimana anak kita memahami daripada kebaikan-kebaikan itu yang didasarkan di dalam Al-Quran. Maka ulun coba mengenalkan, sekalipun ulun bukan orang sugih gitu. Ulun menabung, ulun bawa semua kekanakan, bawa anak, bawa minantu kemarin, benam orang, bawa iseng, supaya mereka itu tahu perintah agamanya itu loh. Itu yang disebut dengan Baitullah, itu yang disebut dengan Hajar Aswad, itu yang disebut dengan Multazam, itu yang disebut dengan Makam Ibrahim. Apa yang kita lakukan pada saat kita berada di Makam Ibrahim, apa yang kita lakukan pada saat kita diberikan kesempatan untuk di Multazam, apa yang harus kita lakukan ketika kita lewat di Hijr Ismail. Supaya orang itu tahu, ketika sudah ada fondasi yang demikian ke depannya, kalau sudah pisah dengan kita, dia sudah pergi kemana, maka kita tidak mampu untuk mengawasinya, maka dia akan mengikuti
apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran ketika dia sudah menemui atau berjumpa dengan apa yang dia lihat selama ini dalam TV, di media sosial. Nah, itulah beberapa hal yang disebutkan di dalam ayat ini. Orang yang ingkar, kata Allah, kafaru bi ayati rabbihim, dan mendustakan waliqaihi, mendustakan perjumpaan dengan Allah. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa kita akan berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menyebutkan, kalau ada orang yang demikian, fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka hapuslah amalan mereka, dan kami tidak akan mengadakan suatu penilaian bagi amalan pada saat di hari kiamat nanti. Nah, kalau mereka sudah tidak percaya, sudah ingkar dengan ayat Allah, ingkar kepada Al-Quran, dan ingkar dengan perjumpaan dengan Allah, terhapus sudah. Terhapus, kata Allah, amalan-amalan itu haba'am. Kalau di Al-Furqan itu disebut, di surah Al-Furqan itu disebutkan haba'am mansura. Haba'am mansura itu jadi amaliyah kita, pekerjaan kita yang selama ini, sholat dan lain sebagainya, dijadikan debu yang berterbangan. Artinya tidak dinilai apapun. Padahal kita akan dinilai oleh Allah nanti di akhirat setelah kita ditimbang. Kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita ditimbang amal perbuatan kita. Perbuatan baik, faman thaqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang amal kebaikannya itu berat, siapa yang berat amal kebaikannya itu, itulah yang disebut dengan orang muflih. Muflih itu banyak orang ngaran muflih itu. Sehingga muflihun itu berasal dari kata falah. Falah itu adalah keberuntungan. Sehingga kalau kita azan itu adalah hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Artinya mengajak manusia itu menuju ke keberuntungan. Artinya ketika dipanggil dengan suara azan, hayya 'alal falah, ayo kita menuju ke keberuntungan, kejayaan. Tapi orang yang sudah mengerti dari ajakan itu, dia tidak mau mengerjakan. Lain dengan kita. Oh, aku kena aja. Kena aja sholat itu. Kena kalau sudah ada wayahnya. Nah, itu yang bahaya. Seakan-akan posisi kehidupan itu adalah kita yang mengatur, bukan kita. Allah yang mengatur kita. Kita tidak akan tahu kapan kita akan ketemu dengan Allah. Tidak ada yang tahu. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang demikian itu tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak percaya dengan akhirat, fahabitat a'maluhum, maka dia terhapus amal perbuatannya, fala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Wazna, tidak ada penilaian, tidak akan ditimbang. Wazan, timbangan. Kalau wajan, bahasa kita wajan itu lain kan. Wajan. Kalau orang Banjar, kalau kita nyebut za itu J jadinya. Iya, jimnya jadinya J. Pauzan jadi paujan. Ustazah jadi ustajah. Ya kan? Kemana ikan? Kuada ustajah. Ya. Padahal yang betul itu adalah ustazah. Tapi karena sudah terbawa oleh kaidah bahasa Banjar, jadi terpengaruh dengan bahasa itu. Oleh karenanya ditutup. Ini sudah ada
sudah ada alarm, kita tutup di 106. 106 itu sebagai penutup, zalika jazaohum jahannamu bima kafaru. Jangan gembira dulu gitu. Jangan gembira dulu. Pada saat kalian meninggalkan itu, tidak taat kepada Allah, ingkar kepada Allah, jangan gembira dulu. Allah katakan, zalika jazaohum jahannam. Ketika kita ingkar dengan perintah itu, maka Allah akan memasukkan dia ke neraka jahanam. Kenapa dimasukkan? Bima kafaru, atas keingkaran tadi. Wattahadu ayati, lalu dia tidak percaya dengan Al-Quran, wa rusuli huzwa, dan dengan apa yang dibawa oleh Rasul, mereka selalu memperolok-olok Rasul itu sendiri. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, itulah yang dapat ulun sampaikan. Intisari dari ceramah ini adalah bagaimana kita menjadi orang yang sabiqum bil khairat. Artinya berlomba-lomba kita melakukan amal kebaikan. Untuk apa? Karena apapun yang kita lakukan ngarannya kebaikan. Apapun sekecil apapun yang namanya kebaikan akan kembali kepada diri kita. Dan sekecil apapun juga kejelekan akan kembali kepada diri kita. Itulah yang disebut dengan dosa. Kita tidak mengendaki itu. Yang kita kendaki adalah duduknya kita di tempat ini, di musala kita ini, dan ibadah yang kita lakukan di tempat ini, Allah menerima dan Allah meridai apa yang kita kerjakan. Bapak dan Ibu, tidak ada ibunya. Bapak-bapak semuanya, demikian yang belum dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.